Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kau lindungi kami dan Engkau berkati setiap aktivitas kami satu hari ini. Dan pada malam hari ini kami masih dapat berkumpul, beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, memuji nama-Mu yang kudus, dan membekali diri kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar. Berikan roh pengertian kepada kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian keluarga malam ini tertulis dalam Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam dunia olahraga selalu didengungkan motto fair play dan sportivitas. Tujuannya adalah agar setiap pemain dan pelatih menjunjung tinggi nilai kejujuran, nilai pengakuan akan usaha, nilai penghormatan atas keberhasilan, atas segala pencapaian. Sehingga setiap pertandingan diharapkan berakhir dengan sukacita dan rasa hormat kepada setiap orang yang bertanding, atau bahkan pelatihnya, atau bahkan penontonnya. Kenapa ini perlu? Karena setiap pertandingan olahraga bisa membuat atau terbuka kemungkinan untuk dicurangi, sehingga mendatangkan kemenangan, mendatangkan keuntungan bagi oknum tertentu. Jadi dia memenangkan pertandingan dari jalan yang tidak benar, dari cara yang tidak benar. Misalnya saja memberi sogokan kepada wasit sehingga wasit lebih pro kepada mereka, mendukung mereka. Atau ada oknum-oknum yang meminum obat kuat, doping, supaya dia kuat dalam bertanding. Atau mencoba atau merekayasa jalannya pertandingan supaya jalannya pertandingan itu menguntungkan dirinya, oknum tersebut. Akhirnya
pertandingan olahraga tidak mendatangkan sukacita lagi, melainkan kekecewaan, melainkan ketidakpuasan. Makanya digaungkan, mari kita bermain secara sportif, kita bermain dengan kejujuran, sehingga pertandingan itu mendatangkan sukacita, mendatangkan penghormatan kepada orang yang lebih gigih. Hidup di dunia ini juga bisa diibaratkan sebagai sebuah pertandingan, di mana kita hidup di dunia ini bertanding iman sampai kita berakhir hidup di dunia ini. Sampai kita keluar dari waktu yang ada di dunia ini dan memasuki kekekalan. Tetapi hanya orang-orang yang memenangkan pertandingan iman tersebutlah yang akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah di akhir perjalanan kehidupan kita. Sebagaimana Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 25, dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Atau yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang besar, yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi hidup kita diibaratkan sebagai pertandingan iman, di mana kita berlomba sampai pertandingan berakhir, yaitu akhir hidup kita di dunia ini. Siapa yang memenangkan pertandingan itu, dia akan memperoleh mahkota kehidupan yang abadi. Tapi pertandingan iman kita di dunia ini berbeda dengan pertandingan olahraga yang disebutkan tadi. Kalau pertandingan olahraga terbuka untuk dicurangi atau ada peluang untuk dicurangi, tetapi ingat, pertandingan iman kita di dunia ini tidak akan bisa dicurangi. Tidak akan bisa diatur jalannya pertandingan. Sebab apa? Sebab ada wasit yang maha tahu, ada wasit yang maha adil, ada wasit yang maha benar, yaitu Allah yang melihat kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menyogok Allah dengan apa yang kita miliki supaya kita dimenangkan. Karena apa? Karena toh Allah yang mempunyai apa yang kita miliki, Allah yang menciptakan apa yang kita miliki. Allah tidak bisa dicurangi. Sebab apa? Allah tahu isi hati kita. Allah tahu apa rancangan dalam pikiran kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan, rancangkan, sekalipun itu dalam tempat tersembunyi. Sebab Allah maha tahu, maha hadir. Kecurangan yang sering dilakukan oleh manusia dalam pertandingan imannya, yang dia harapkan bisa akhirnya kelak memenangkan pertandingan. Misalnya begini, sekali lagi,
Dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pertandingan iman, ada orang-orang tertentu yang mencoba mencurangi pertandingan iman itu dengan harapan, dengan kecurangannya itu kelak dia memperoleh kemenangan, memperoleh mahkota kehidupan. Misalnya saja begini, ada orang yang berkata dalam hatinya, kelak saja aku beribadah, rajin berdoa, yaitu setelah aku kaya. Kalau masa-masa ini enggak usah dulu, aku masih miskin. Padahal kita tahu, kita tidak tahu kapan kita kaya. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir di dunia ini. Tapi yang kita tahu pasti adalah semakin bertambah hari, semakin itu pula berkurang waktu kita, kesempatan kita di dunia ini untuk memenangkan pertandingan iman secara jujur. Yang kedua, kecurangan yang sering kita lakukan adalah kita sering ingkar janji dengan berkata dalam hati kita, kelaklah aku bertobat setelah aku menjadi orang yang sukses. Padahal kita tidak tahu apakah kita besok, bulan depan, tahun depan akan menjadi orang sukses atau tidak. Kita tidak tahu. Kalau ketidakpastian kita terus kejar, maka tinggallah apa yang akan kita capai hari ini. Kita juga sering ingkar janji dengan berkata, kalau Tuhan berikan keinginanku, maka aku akan rajin berdoa, maka aku akan rajin beribadah, maka aku akan bertobat. Tapi ketika Tuhan berikan apa yang kita minta, mohonkan, kita tidak bertobat, kita tidak mengubah diri kita. Kecurangan berikutnya juga yang sering kita lakukan dalam pertandingan iman adalah kita sering menyalahgunakan sifat pengampunan Tuhan dengan berkata, tunggu sakit dulu lah, aku sakit parah. Nanti ketika sakit parah, aku memohon pengampunan sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Dia kan Maha Pengampun. Hati-hati. Tuhan tahu isi hati kita. Dan hak Tuhan yang menentukan apakah kita memenangkan pertandingan itu atau tidak. Hati-hati, jangan curang. Jangan coba-coba melakukan kecurangan dalam pertandingan iman yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Melalui firman Tuhan untuk kita di malam hari ini, kita diperingatkan, jangan coba-coba melakukan kecurangan dalam pertandingan iman. Sebab itu tidak akan berhasil. Hanya orang yang menang dengan imannya yang memperoleh mahkota kehidupan. Mereka akan masuk dalam kekekalan, dalam kerajaan Allah sambil menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah yang maha besar, kepada Allah yang ajaib, kepada Allah yang maha kuasa, yang mengatasi segala kuasa. Sebagaimana nyanyian orang-orang yang sudah dimenangkan dalam firman Tuhan hari ini.
Firman Tuhan hari ini adalah gambaran tentang masa penghakiman, di mana hanya orang-orang yang menang yang akan memperoleh mahkota kehidupan, lalu mereka akan menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah yang menyatakan kesaksian iman bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Besar, ajaib, dan Maha Adil dan benar. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu, supaya kita menjadi orang-orang pemenang, supaya kita menjadi orang-orang yang memperoleh mahkota kehidupan, supaya kita menjadi orang-orang yang memuji dan memuliakan Allah kelak. Dan hari ini ada beberapa hal yang disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah jangan menunda untuk bertobat. Ada moto asuransi yang berkata demikian, penundaan itu sangat mahal harganya. Atau ungkapan yang mengatakan penyesalan itu tidak ada gunanya. Kedua moto ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, sangat relevan dalam kehidupan keimanan kita. Kita tahu bahwa dunia ini adalah arena pertandingan iman kita, tetapi masih banyak orang yang malas berlatih, masih banyak orang yang tidak mau berlatih untuk memenangkan pertandingan iman tersebut. Dia selalu menunda-nunda pertobatannya dengan berkata, besok aja, masih panjang kok hari, saya masih muda, lain waktu aja, tunggu sukses dulu, tunggu kaya dulu lah, dan sebagainya. Dia lupa bahwa dengan cara itulah iblis mengajak dia, menarik dia menjadi bagiannya. Dia lupa kematian datangnya tiba-tiba. Dia lupa kematian tidak tahu, kematian kita tidak tahu kapan. Dia lupa ketika waktu sudah diambil daripadanya, maka tidak akan ada yang bisa dia ubah lagi. Dia tidak akan bisa bertobat lagi. Dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama dia hidup. Pada tahap ini, penyesalan tidak ada gunanya lagi. Maka jangan pernah menunda-nunda pertobatan kita. Yang kedua, yakinlah semua akan berlalu dan kita menerima upah kehidupan kita. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa semuanya ada waktunya, ada limitnya. Kita tidak selamanya menderita dalam pertandingan iman di dunia ini. Ada waktunya kelak kita sebagai orang-orang pemenang menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan inilah yang akan menghibur kita, menguatkan kita dalam menjalani setiap pertandingan iman di dunia ini. Sehingga kita akan berusaha mencapai garis akhir dan memenangkannya. Dan saat itu kita akan bersuka cita, kita akan sangat
bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab apa? Tuhan lihat segala usaha kita. Tuhan lihat segala perjuangan kita. Tuhan lihat iman percaya kita. Yang terakhir adalah dalam pertandingan imanmu, pujilah Tuhan. Orang sudah biasa bersukacita ketika hidupnya senang dan berduka cita ketika hidupnya susah. Tetapi orang akan menjadi orang yang luar biasa ketika dia mampu bersukacita di dalam setiap kesusahannya, di dalam setiap duka citanya. Sebab apa? Sebab oleh karena iman, dia masih mampu melihat masih ada yang bisa disyukuri. Makanya sukacita atau rasa syukur bukan karena kita bersukacita, tetapi sebaliknya, karena kita bersyukur maka kita bersukacita. Sekali lagi, bukan karena kita bersukacita maka kita bersyukur, tetapi sebaliknya, karena rasa syukur itu maka kita bersukacita. Itulah yang diinginkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Hendaknya dalam setiap langkah kehidupan kita, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan biarkan duka cita menghambat kita memuji dan memuliakan Tuhan, menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah besar, bahwa Tuhan itu adalah ajaib, bahwa Tuhan itu adalah adil dan benar, bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa. Jangan pernah biarkan duka cita menghambat diri kita untuk bersyukur, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami di dalam setiap kehidupan kami adalah pertandingan iman, di mana kami diajak untuk berusaha mencapai garis akhir dan memenangkannya dengan iman kami. Banyak hambatan, banyak tantangan Tuhan yang menghadang kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap kuat memegang teguh iman kami, sehingga kami akhirnya memenangkan pertandingan iman itu, memperoleh mahkota kehidupan yang telah Engkau janjikan kepada kami. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, pertandingan iman kami, dikala kami berduka cita, dikala kami menghadapi pergumulan, buka mata hati kami, iman kami untuk bersyukur Tuhan. Jangan biarkan kami oleh karena duka cita, pergumulan menghambat kami untuk memuji nama-Mu yang kudus, menghambat kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil dan benar. Tetapi sebaliknya, kami bersyukur oleh karena kuat kuasa-Mu, kami masih beroleh waktu di dunia ini, memperjuangkan iman kami, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya segala usaha kami, segala perjuangan kami, iman kami Engkau lihat dan Engkau catatkan dalam buku kehidupan. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rancangkan, Engkau memberkati. Sehingga setiap prosesnya dan hasilnya mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi keluarga kami,
baik anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, baik kepada anak-anak kami yang sedang bekerja mencapai segala impiannya, dan anak-anak kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Tunjukkan Tuhan, seturut kemampuannya dia memperoleh pekerjaan yang dia sukai dan mendatangkan sukacita dalam hidupnya. Berkati setiap suami menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Berkati seorang istri menjadi istri yang baik, yang bersama-sama dengan suaminya dan keluarganya menjalankan bahtera rumah tangga Tuhan ke setiap dermaga yang Kau kehendaki. Engkau berkati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu menjadi umat-Mu yang kudus, menjadi umat Kristen yang menyaksikan Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupannya, dalam perkataannya. Kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami yang sedang bergumul, berjuang untuk memperoleh kesehatan. Kau lihat Tuhan perjuangan umat-Mu. Kau dengar Tuhan segala keluh kesahnya, segala permohonannya. Engkau Tuhan kabulkan. Engkau berikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasa dan datang ke hadapan-Mu memuji nama-Mu yang kudus di hari yang akan datang. Kami juga tidak lupa Tuhan kepada gereja-Mu, berkati setiap ibadah. Kepada setiap jemaat ingatkan beribadah di rumahnya maupun di gereja. Sehingga segala kehidupan kami hanya melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.